Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Rika Nahak, NPM 33200024, semester 6A. Di sini, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas metode penelitian biologi. Yang pertama, desain penelitian. Desain riset merupakan langkah utama dalam membagikan arah pada permasalahan riset. Desain riset merupakan rencana totalitas yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari tipe riset, pendekatan pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta pendekatan statistik buat ilustrasi informasi. Menurut Juliansyah mengemukakan bahwa desain penelitian dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, menyeluruh, yaitu proses pasti dibutuhkan melalui dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan riset, termasuk tahap mencari ide, tujuan, lalu merencanakan. Riset atau permasalahan, merumuskan, menentukan tujuan, sumber informasi, serta studi literatur, memilih metode, analisis, serta menguji hipotesis guna mendapatkan jawaban dan hasil penelitian. Yang kedua, pendekatan desain penelitian. Riset dengan rancangan kuantitatif sudah dikenal serta digunakan oleh riset lama di bidang riset. Oleh karena itu, riset kuantitatif diketahui sebagai riset tradisional, tidak hanya diketahui sebagai tata cara riset yang sudah mentradisi penelitian kuantitatif, juga diketahui memakai logika positivistik. Logika positivis itu sendiri menguasai kenyataan ataupun fenomena sebagai suatu yang bisa diklasifikasikan, diparsialkan, konkret, bisa diamati, bisa diukur, serta pada biasanya bertabiat kausalitas dan hasilnya bisa digeneralisasi. Riset kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, riset non-eksperimen, yang kedua, riset eksperimen. Yang pertama, riset non-eksperimen merupakan riset kuantitatif yang dicoba tanpa adanya perlakuan atau treatment, sehingga riset ini biasanya berkaitan dengan pengujian satu atau lebih variabel. Yang kedua, riset eksperimen. Riset eksperimen merupakan riset kuantitatif yang dicoba dengan metode membagikan perlakuan. Yang ketiga, jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, desain penelitian explanatory. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Dan yang keempat, desain penelitian eksperimental. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Yang pertama, desain penelitian explanatory. Yang riset explanatory merupakan riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori, hipotesis, hasil riset yang telah terdapat. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Riset diagnostik berkaitan dengan mencari tahu asosiasi, lebih khusus berupa merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Experimental research atau riset eksperimental untuk menunjukkan gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok satu tidak diberi perlakuan apapun, pada kelompok dua diberi perlakuan. Beberapa faktor yang terkait desain penelitian jenis ini yaitu independen variabel
dependent variable, dan experimental condition. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Contoh permasalahan terdapat hotel khas salah satu kesukaan kamu serta kamu kerap mendatangi hotel itu sendiri. Disinilah kamu mengeksploitasi tempat yang diketahui. Dalam riset semacam itu, desain wajib sangat fleksibel. Dalam segi aspek pun sangat berarti dalam riset eksplorasi merupakan survei. Sekian dan terima kasih.